dipencet lah sama dirinya. Bukan, karena kebutuhan itu berarti rindu ya. Lalu antri untukmu. Menggoda aja Bapak ini malam-malam. Udah malam nih Pak. Udah tinggal tidur. Enggak gitu. Tambah ganteng abang ya. Oke, silakan Bang. Oke gini kan. Tadi kan ramai. Tadi saya kan lihat aja dulu tadi kan, tapi saya tak mau bawa itu, nantinya jadi ribet jadinya. Itu nggak ada keputusannya itu. Ya abang apa yang mau ditanya Bang? Oke gini, maaf ya, nanti saya nggak mau dikejar-kejar kalau saya tanya ya. Saya mau bertanya aja, jangan ditanya. Ngapain kejar-kejar abang? Di waktu Yesus itu ditangkap oleh tentara Romawi, itu Yesus jadi Tuhan atau siapa itu masa itu? Gimana pertanyaannya Bang? Mau tanya ini, Yesus masa ditangkap sama tentara Romawi, apakah itu Tuhan, apakah itu manusia? Itu aja. Tuhan Yesus ketika ada di dunia Bang, dia tetap Tuhan Bang. Yang lahir itu Tuhan, yang mati itu Tuhan, yang bangkit itu Tuhan. Semua dia Bang, dia Tuhan yang Maha Kuasa. Yang saya tanya itu aja, karena kan itu Tuhan atau manusia, itu aja yang saya tanya. Alkitab berkata Bang, 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29, Lukas 2 ayat 11, Tuhan Bang. Maaf ya, saya kalau ngomong ada maafnya, takut saya salah ngomong kan, karena ngomongnya orang tua. Nanti kan masa Yesus ditangkap itu Tuhan, tapi kenapa ya kok dia nggak tunjukin kekuasaannya masa itu waktu itu? Loh justru waktu dia ditangkap Bang, dia sedang menunjukkan kemahakuasaannya Bang. Karena di dalam penderitaannya itu ada keselamatan kekal. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan Bang ya. Ibrani 9 ayat 22, di dalam hukum Taurat segala sesuatu itu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah makanya Tuhan Yesus itu memberikan dirinya untuk mengorbankan. Dia mengorbankan dirinya ya. Dia sendiri yang mengorbankan dirinya Bang, bukan dikorbankan. Dia sendiri yang mengorbankan dirinya, karena dia sendiri yang menyerahkan dirinya untuk ditangkap, disalibkan, mati dan bangkit pada yang ketiga. Jadi kalian pikir waktu Tuhan itu ditangkap ya, dicambuk, didera, kalian pikir dia lemah? Oh tidak. Justru dalam penderitaannya itu, darahnya yang tercurah itu Bang, darahnya yang bercucuran itu Bang, itu mengampuni dosa-dosa seluruh umat manusia dari zaman Adam sampai manusia zaman akhir yang percaya kepadanya. Itulah dahsyatnya Tuhan kami. Tidak ada yang seperti dia. Ketika darahmu, ketika darah Nabi tercurah Bang ke tanah, bisa nggak mengampuni dosa? Nggak bisa Bang. Jangankan Nabi, malaikat aja Bang. Ya kalau dia datang jadi manusia Bang. Ya, darah malaikat nggak bisa mengampuni dosa kita Bang. Darah Tuhan itu sendiri yang mengampuni dosa seluruh umat manusia Bang, yang percaya kepadanya. Itulah dahsyatnya Tuhan kami itu. Dalam penderitaannya aja Bang, mengampuni dosa kami Bang. Oh luar biasa lah Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya. Oke, sebab kita punya agama kan masing-masing. Cuman menurut kita pemikiran umat Islam nggak logis kan kayak gitu. Karena Tuhan itu maha mengetahui segala-galanya. Oke, kalau yang terima kasih Bang Adi. Tunggu dulu bentar ya. Bang, kau bilang kan nggak logis. Udah gini aja, kalau nggak logis ya kan. Padahal sudah terbukti Tuhan Yesus itu Maha Pengampun, melalui darahnya tercurah, makanya ada yang bangkit dan dibawa ke tempat tinggi, ya. Nah sekarang saya tanya dulu sama kamu, kalau nggak logis, gimana cara Tuhan kalian mengampuni kalian? Dan apakah sudah terbukti? Silakan. Dalam kata-kata Islam kan ada kata istighfar atau at-taubah. Oh, cuman istighfar dan tobat gitu. Jadi kalian diampuni dosa-dosanya? Jadi dalam kata-kata istighfar itu kita minta ampun kepada Allah kan. Oke, dalam kata at-taubah kita bertaubat, contoh kita bertaubat taubatan nasuha kan kayak gitu kan. Caranya gimana? Caranya bertaubat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya.
Udah terbukti bang, ada yang bertobat nasuha, sudah mati dan bangkit ditempatkan di surga, sudah terbukti? Oh itu kalau yang terbukti itu ya tentunya ya ada lah. Terus di mana buktinya bang? Di mana Oke, logisnya saya kalau nggak ada terbuktinya bang? Oke, tunjuknya gini kan. Setiap manusia itu kalau mati menjadi bangkai, betul apa tidak? Iya, tapi kan dia bisa bangkit. Iya oke gini. Sebagai bukti bahwa Tuhanmu sudah mengampuni dengan tobat nasuha, dia bisa bangkit loh. Iya gini, satu contoh kan Pak. Kalau manusia itu kembali ke tanah, yang berarti dia akan menjadi tanah juga. Contoh kekuasaan Allah, orang yang diampuni dosanya, ada suatu kejadian macam itu banyak yang terbukti di Indonesia pun banyak. Kadang dia kuburnya itu ambruk, apa? Dia menunjukkan kekuasaannya Allah. Dia itu menjadi Bangkit orang itu, dibangkitkan, ditempatkan surga. Dengan tidak membusuknya orang itu, itulah menunjukkan. Bang, nggak usah cerita ngarang di sini, tunjukkan aja datanya. Di mana Tuhan sudah membangkitkan orang mati sebagai bukti dia mengampuni. Kan kakak udah tahu, kakak ini udah tahu, tapi masih minta data. Karena saya nggak tahu lah, makanya saya minta data bang. Betulan serius ini udah tahu orangnya, tapi udahlah. Saya tidak tahu bang, di mana buktinya Tuhanmu Maha Pengampun dengan cara, ya buktinya dia membangkitkan umatnya yang mati dan tempatkan di surga. Mana tertulis datanya bang? Kan hari itu kan sudah di ini kan mukjizatnya Nabi Isa, itulah mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati. Maaf, bukan menyamakan ya. Jadi Isa itu yang mengampuni dosa umatnya, makanya dibangkitkan orang mati. Bukan, dia bukan mengampuni dosanya. Itulah kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada kaum Nabi Isa. Isa ini bangsa mana bang? Kakak kan udah tahu kakak dari hari itu. Nggak tahu saya bang, justru saya nggak percaya sama Nabi Isa bang. Nah, itulah ini kan kakak kan itu Nabi Isa lain, itu Yesus lain. Jadi kalau saya dibilangnya saya nggak tahu sama Yesus, itu kakak juga sama, karena itu bukan agama saya kan gitu. Loh, Isa ini siapa bang? Kan abang sendiri yang menyampaikan Isa itu sudah membangkitkan orang mati sebagai bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Nah sekarang Nabi Isa-nya orang mana? Oke, Nabi Isa itu adalah utusan yang diutus sama Allah kepada kaum Bani Israel. Kepada kaum Bani Israel. Kenapa nggak ada data sejarah orang Israel ada yang bernama Nabi Isa? Ada kok. Kenapa? Dalam Al-Quran banyak, dalam kitab kakak nggak ada. Iya, itu kan di dalam kitabmu, tapi di dalam Alkitab atau data sejarah orang Israel tidak ada. Pernah mereka punya nabi yang namanya Isa. Oke, karena di situ Kak, orang kaum Bani Israel ini dia udah mengikuti jejak-jejak orang yang udah dilaknat oleh Allah, makanya dia nggak meyakini Nabi Isa. Bahkan bahkan dia sekarang kan meyakini Yesus sebagai dari golongan-golongan kakak. Abang tahu nggak, orang Israel tidak pernah punya nabi namanya Isa. Bukan Aisyah kan, Nabi Isa. Aisyah itu perempuan. Kenapa bilang tadi Isa gitu loh? Jadi aku ngikuti cara pengucapan abang. Jadi bingung tengok hostnya ini. Itulah kita malam ini saya cuma mau tengok aja lah. Kapan dapat hidayah gitu aja bang. Hidayah lagi kamu bilang, arti hidayah apa bang? Hidayah itu adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Petunjuk jalan yang lurus. Kamu masih berdoa kan? Tunjukilah kami jalan yang lurus kan? Iya. Nah kamu aja masih berdoa tunjuki jalan yang lurus, sementara kami sudah ada jalan yang lurus, karena Tuhan menjawab dialah jalan yang lurus, jalan dan sang kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Nah, harusnya aku yang mendoakan kamu, semoga dapat hidayah ya dari Tuhan Yesus ya bang. Amin, semoga dapat hidayah dari Allah. Amin. Ya, loh, terus bukan kamu yang dapat hidayah dari Tuhan Yesus, karena kami nggak pernah berdoa tunjukilah kami jalan yang lurus, karena kami sudah ada jalan yang lurus bang. Contohnya Tuhan berfirman Yohanes 14 ayat 6, akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup,
Jadi dia sang jalan yang lurus itu, Bang. Kami sudah ada di jalan yang lurus. Jadi kami nggak pernah berdoa tunjukilah kami jalan yang lurus, karena Tuhan sudah menjawab. Dialah jalan yang lurus, jalan yang benar. Kan gitu. Jadi aku yang cocok mendoakan kamu. Semoga dapat hidayah dari Tuhan Yesus ya, supaya kamu ada dalam jalan yang lurus. Hari itu kan udah ditunjuk, dibilangin jangan gunakan bahasa Arab kalau mendoakan saya itu. Loh, hidayah itu kan bahasa Arab universal. Enggak. Universal, siapapun bisa menggunakan, Bang. Hari itu kan udah dibilangin. Jangan Udah, Bang, saya rasa sudah cukup dulu, Bang. Ganti dulu sama yang lain, Bang. Semangat, Bang. Ya udah, kalau mau Bahasa itu nggak ada agamanya, Bang. Iya. Bahasa itu nggak ada agamanya, Ya Bang. nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Bahasa itu nggak ada agamanya, Bang. Ya, God bless you, Bang. Saya Ya. beritahu aja. Kalau Udah cukup dulu, Bang. Saya turunkan dulu, Bang. Gantian dulu sama yang lain. Karena kamu hampir setiap malam dah anak kamu di sini. karena saya rindu sama kakaknya itu kapan dapat hidayah. Udah, Bang. Kamu lebih bagus rindu sama Tuhan Yesus saja. Makasih, Bang. Rindu sama saya katanya. Fans Di sini nggak laku gombalan, Bang.